Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Berikut adalah tugas individu pelatihan dasar dengan tema diskusi bersama role model. Perkenalkan, nama saya Kifra Dainor, peserta Latsar Angkatan 15, Gelombang 5, Kelompok Besar 2, Kelompok Kecil 1. Dengan materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil wawancara dengan salah satu role model yang saya pilih pada instansi tempat saya bekerja, di mana topik yang saya angkat kali ini mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, yang menjadi role model pada diskusi kali ini adalah pembimbing sekaligus atasan saya di instansi tempat saya bekerja. Bisa dilihat dari biografi beliau pada slide berikut. Selanjutnya, saya akan memaparkan video hasil dari diskusi kita via Zoom meeting. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Kifra Dainor, asal instansi Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, unit kerja BPP Buntu Malangka. Saya peserta Latsar lingkup pemerintahan Kabupaten Mamasa, Gelombang 5, Angkatan 15, Kelompok 2. Tema dari tugas kita pada hari ini adalah tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan atau ingin berbagi dengan Bapak. Pertanyaan pertama itu, tugas kita ini pada hari ini mencari role model. Role model itu panutan yang dijadikan contoh di unit kerja masing-masing. Nah, kebetulan orang atau sosok figur yang saya ingin ambil sebagai role model adalah Pak Adnan. Nah, dalam role model ada kata yang pernah saya dengar, yaitu leading by example. Artinya memimpin dengan contoh. Nah, jika dikaitkan dengan wawasan kebangsaan, contoh-contoh patut dipimpinkan kepada kita sebagai penyuluh muda, penyuluh junior dari sosok role model seperti Bapak terkait khususnya di bidang pertanian. Oke, ya. Sebelumnya terima kasih ya, karena beberapa dari adik-adik ini memilih saya untuk sebagai modelnya. Walaupun ya sebenarnya senior kalian penyuluh masih banyak sebenarnya yang bisa menjadi role model juga. Kemudian kalau tadi menanyakan bahwa bagaimana supaya bisa kami bisa jadikan contoh dalam hal sebagai penyuluh baru, mungkin yang pertama yang saya bisa sampaikan bahwa kedekatan kita terhadap petani itu yang paling pertama. Kita harus dekat dalam hal pelaksanaan tugas-tugas penyuluhan di lapangan. Kemudian yang berikutnya, dalam hal misalnya pendampingan, itu harus semuanya dimulai dari perencanaan yang bagus ya. Dalam hal perencanaan itu harus disusun memang
hanya dalam hal penyusunan rencana kerja, rencana bulanan. Itu sebelumnya itu harus betul-betul disusun di awal bulan, disusun secara bersama. Kemudian harus ditahu apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh petani ini. Jangan sampai kita menyusun rencana itu hanya sepihak saja. Kemudian yang berikutnya kita harus betul-betul berkunjung ke lapangan. Karena petani itu, walaupun kita datang saja ke lahannya petani, mungkin kita tidak ada apa-apa kita bawa, mungkin tidak ada agenda yang direncanakan. Biasanya begitu penyuluh. Biasanya penyuluh itu datang ke lapangan, biasanya tanpa ada agenda. Pokoknya kita jalan saja, misalnya kita temui petani, langsung ada diskusi di situ. Saya kira itu bisa salah satu juga trik dalam hal pelaksanaan penyuluhan, bahwa kita jangan terlalu terikat dengan namanya perencanaan, walaupun perencanaan itu sangat dibutuhkan. Namanya saya direncanakan, itu belum tentu terrealisasi. Tetapi hal-hal yang biasa tiba-tiba insidental, itu yang biasa yang terjadi di lapangan tanpa direncanakan, itu yang terlaksana. Seperti itu ya. Oh iya, berarti boleh dibilang Pak, kita melakukan pendekatan secara persuasif dengan petani, itu boleh dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar. Pancasila sebagai dasar, utamanya sila keempat ya Pak, utamakan musyawarah begitu. Ya betul. Kemudian ya misalnya dalam hal sila kelima, keadilan sosial ya, itu tanpa ada perbedaan dalam hal pelayanan, dalam hal pelaksanaan tugas pelayanan kepada petani. Ya. Kemudian kalau dihubungkan ke sila ketiga ya, bahwa tidak ada kita laksanakan penyuluhan itu harus mengutamakan yang namanya kebersamaan juga. Ya. Biasanya kita dalam hal pelaksanaan penyuluhan, saya sudah sampaikan ke beberapa teman itu, kita lakukan secara tim supaya ada kekompakan di dalam tim. Dalam satu BPP itu adalah tim. Tim kerja, jadi ada kebersamaan di dalamnya. Ya, terima kasih Pak. Terus pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan kedua, ada tadi materi yang menyatakan itu ada 4 konsensus dasar di negara Indonesia. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Kebinekaan Tunggal Ika. Nah, menurut saya keempat item tersebut itu saling berkaitan. Nah, kira-kira ada tidak satu contoh kasus di pertanian yang keempat item tersebut itu saling berkaitan? Ya, kalau kita hubungkan dengan konsensus ya, konsensus ada tadi, ada undang-undang, ada Pancasila, apalagi ada kebinekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebinekaan. Jadi kalau kita hubungkan ke pembangunan pertanian, ya, kaitannya dengan penyuluhan itu sangat terkait. Ya. Bahwa misalnya dalam penyuluhan, Pancasila itu adalah asal atau arah pedoman kita. Ya. Kemudian terkait undang-undang, penyuluhan itu tidak terlepas dari namanya aturan-aturan. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari namanya juknis, ya, peraturan. Itulah menjadi dasar kita dalam penerapan kebijakan. Kemudian misalnya terkait dengan kebinekaan, ya, bahwa yang kita layani ini adalah beragam. Ya. Dari tadi sampaikan sangat beragam sekali, agama, suku, bahasa. Ya. Kemudian itu semuanya adalah satu terpisahkan. Ya.
Tadi itu banyak. Ya, saya kira cukup Pak untuk ini Oke. pertanyaannya. Terima kasih atas jawaban dan arahan yang diberikan. Ya, selamat malam. Demikianlah pemaparan dan hasil wawancara saya dengan role model. Untuk menutup presentasi ini, sedikit quotes dari saya untuk hari ini. Menjadi pemimpin sekaligus role model adalah impian banyak orang. Kalau kita tidak bisa menjadi pemimpin bahkan menjadi role model untuk negara ini, minimal kita menjadi pemimpin untuk masyarakat. Kalau kita tidak bisa menjadi pemimpin di masyarakat, minimal kita bisa menjadi pemimpin dalam keluarga. Dan kalaupun kita tidak bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, jadilah pemimpin dan role model untuk diri kita sendiri. Menjadi pemimpin ataupun role model adalah bagaimana kita sebaik bermanfaat bagi orang lain. Seperti sebuah hadis berbunyi, sebaik-baiknya manusia, dia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Banyak kesalahan dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.